Shalom. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini masih tetap ibadah yang sama. Kita ibadah secara online, tetapi saya percaya ketika kita bersatu hati, kita menyembah dalam pujian penyembahan kita pada sore hari ini, maka hadirat Tuhan hadir melawat ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian pada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa umat syukur kami, karena kami percaya Engkau Bapa kami yang setia. Kasih membawa kami pada sore hari ini untuk menghampiri tanah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan pujian kami menyenangkan, menyentuh hati-Mu ya Bapa di surga.
diliburkan, yang mengalami pergumulan, kami percaya Engkau adalah jawaban di dalam setiap doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah online pada sore hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama nikmati kehadiran Tuhan melalui pujian kita, karena saya percaya hanya melalui pujian kita boleh dapat mengundang kehadiran Tuhan. Melalui pujian kita boleh mengalami kasih Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita katakan pujian. Hari ini hari yang telah dikasih Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan, bersuka-cita dalam pujian yang kita. Hari ini hari yang telah kita undangkan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini.
pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan, siap keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Haleluya. Biarlah melalui pujian kita pada sore hari ini hanya menyenangkan Bapa di surga. Sebagai ucapan syukur kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan siap, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita
Shalom, selamat malam, selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang sedang kita alami dan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Biarlah kita tetap terus senantiasa bersukacita di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang sedang dialami oleh banyak orang di sekitar kita. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita tentunya percaya bahwa selama kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, kita boleh dapat menikmati yang namanya anugerah Tuhan. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya anugerah
kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau pakai setiap kesempatan yang ada itu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Saya minta maaf karena ayatnya terbalik. Pasal yang ketiga ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan demikian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi tema firman Tuhan pada malam hari ini mempergunakan kesempatan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang selalu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yohanes kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa hidup di dalam pertobatan itu memiliki pengertian bahwa Tuhan mau supaya hidup kita mengalami perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya kita biasa-biasa sekarang menjadi seseorang yang luar biasa. Itu adalah yang namanya kesempatan. Kita mau bertobat atas perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Jadi kata asli dari pertobatan itu adalah metanoia. Artinya kita berbalik meninggalkan. Berbalik meninggalkan artinya kita berbalik arah. Yang tadinya kita berjalan menuju ke arah utara, kita kemudian berbalik menuju ke selatan. Karena apa? Karena kita menyadari ketika kita berjalan ke arah utara, jalan itu salah, jalan itu keliru, sehingga kita sadar dan kita kembali berbalik menuju ke selatan. Itu pengertian dari kata bertobat atau metanoia. Jadi itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam kita mempergunakan kesempatan. Ada ajaran dari keyakinan yang lain mengajarkan seperti ini, bahwa nanti setiap manusia itu setelah hidup di dunia mereka pasti semuanya masuk neraka. Setelah sekian lama mereka ada di neraka, baru mereka bisa masuk surga. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kesempatan itu diberikan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Setelah kita mati, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa bertobat. Mari kita mau pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Bertobat artinya kita mau menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, mencocokkan hidup kita dengan firman Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah cocok dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah selaras dengan firman Tuhan? Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu
Itu hal yang pertama, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempergunakan untuk bertobat. Hal yang kedua yang berkaitan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal rohani. Jadi inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mau belajar mencari Tuhan, belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena inilah nanti yang akan kita bawa ketika kita menghadap kepada Bapa di surga. Setelah kita meninggalkan dunia ini, bukan harta benda yang akan kita bawa, bukan emas perak kita, bukan deposito kita, bukan hal-hal yang lahiriah yang akan kita bawa, bukan. Tetapi ketika kita mau belajar untuk mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita mau pakai dengan sebaik-baiknya, ya kita mau salurkan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, untuk fakir miskin, ya orang-orang yang menderita, kita mau berbagi berkat kita salurkan kepada mereka. Ya, saya percaya itu adalah poin-poin yang akan nantinya kita bawa sebagai bekal yang akan menyertai kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita bosan atau jemu-jemu untuk berbuat baik. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, di sana dikatakan supaya kita tetap terus selalu berbuat baik. Jadi seringkali banyak orang berbuat baik mengharapkan balasan dari orang yang telah menerima kebaikan kita. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka kita akan mengalami kekecewaan. Mengapa? Ketika kita berbuat baik dengan orang yang kita anggap sahabat atau teman kita berbuat baik kepada dia dan kemudian dia melakukan hal yang tidak baik kepada kita, maka kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah benih yang kita taburkan, kita berbuat baik, jangan pernah kita berharap kita bisa mendapatkan balasan dari orang yang sudah menerima kebaikan kita. Tuhan menyediakan orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk membalas apa yang sudah kita lakukan dalam kebaikan kita. Jadi pada malam hari ini mari kita mau belajar untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari orang-orang yang sudah menerima kebaikan kita. Itu nantinya mereka juga akan berbuat baik kepada kita. Jangan pernah kita harapkan. Yang penting kita mau belajar untuk menjadikan kebaikan itu sebagai benih dalam hidup kita. Nanti Tuhan pasti akan sediakan orang-orang yang akan membalas setiap kebaikan kita yang sudah kita tabur kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi hal yang kedua adalah kita mau belajar untuk mengumpulkan bekal rohani sebagai sesuatu yang akan kita bawa nantinya yang di dalam kekekalan. Karena saat ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kita menuju kepada kekekalan. Itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya, hidup kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita mau belajar untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang akan kita bawa. Kita mau berlomba-lomba untuk mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Mumpung Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu, kita masih bisa menikmati hidup di dalam dunia ini. Kalau setelah kita mati, tidak lagi ada kesempatan untuk kita bisa mengumpulkan bekal kita.
kesempatannya sudah habis, ya, selama kita masih diberikan kesempatan atau waktu untuk kita mau mengumpulkan bekal, kita mau pakai kesempatan ini untuk berlomba-lomba, kita kumpulkan bekal untuk kita bawa nanti di dalam kerajaan surga. Hal yang ketiga, ya, lewat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini adalah kita mau mempergunakan kesempatan ini untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 di sana dikatakan demikian. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Katakan demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Jadi hal yang ketiga yang kita mau pakai dalam hidup ini untuk dapat mempergunakan kesempatan adalah kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Kita berjaga-jaga terhadap segala pengaruh yang datang dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga itu adalah kita selalu waspada, kita selalu siap sedia dan tidak dalam keadaan yang tertidur. Orang yang berjaga itu pasti dia akan terbangun. Orang yang tidak berjaga-jaga dia pasti akan tertidur. Sama seperti seorang penjaga. Kalau ada rumah yang besar, mewah, kemudian di situ ada satpam. Ketika satpam ini berjaga, maka ketika segala sesuatu yang terjadi di luar rumah itu pasti satpam ini tahu. Coba kalau satpam ini tertidur, maka segala sesuatu yang terjadi di luar rumah itu tidak akan tahu. Seringkali ketika ada seorang penjaga rumah atau satpam itu tertidur, tiba-tiba datang kawanan perampok kemudian membongkar pintu rumah itu, ya, kemudian akhirnya ketika pintu itu sudah terbuka, satpam ini kemudian terbangun, ya, akhirnya terjadilah perampokan di rumah itu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga dalam hal apa saja. Ya, kita harus berjaga-jaga mengingat bahwa waktu kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kapan Yesus datang yang kedua kalinya kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga dalam kekudusan. Hidup kita ini harus tetap terus ada di dalam kekudusan. Kita harus menjaga hidup kita dari segala macam kecemaran dunia ini. Dan pada malam hari ini saya dengan percaya ketika kita mau selalu bergaul dengan firman Tuhan, maka hidup kita ini akan, ya, tetap terus kita jaga dengan firman Tuhan. Dan saya ingin percaya ketika firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, itu akan menjadikan hidup kita itu menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Ya, oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita mau mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, karena ketika kita memiliki firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka, ya, setiap godaan-godaan dunia ini, ya, setiap hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan itu tidak kita lakukan. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa, kita tidak lagi bermain-main dengan dosa, ya, karena dosa itu adalah sesuatu hal yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya. Dosa itu kalau saya gambarkan itu adalah sesuatu yang berbau dan kotor. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin
ya, kesulitan untuk menggambarkan sebuah dosa. Ya, saya akan memberikan gambaran sama halnya seperti seseorang yang jatuh ya di sebuah sapi tank ya. Sapi tank itu adalah tempat untuk menampung ya, maaf kata, kotoran manusia. Ketika kita jatuh di sapi tank, atau mungkin ada orang lain yang jatuh di sapi tank, tentunya ya, ketika sapi tank ini posisinya dalam keadaan rusak, orang tidak tahu dia kepleset dan masuk dalam sapi tank, dia memiliki tujuan untuk bertamu ke rumah kita. Ketika teman kita itu jatuh di sapi tank, tentunya hal yang pertama dia akan menjadi kotor, yang kedua dia akan menjadi bau. Apakah kita mengizinkan teman kita, sahabat baik kita, orang yang mungkin pernah menolong kita, bahkan meminta kita uang atau modal, ketika orang ini mau bertamu ke rumah kita, orang ini mungkin memaksakan diri untuk masuk ke rumah kita, apakah kita mau menerima? Tentunya kita kan berpikir-pikir ya, wah ini nanti rumah saya kan jadi kotor ya. Yang kedua pasti baunya nggak karu-karuan akan memenuhi rumah saya. Demikian juga manusia yang jatuh di dalam dosa, sama halnya kalau saya memberikan gambaran manusia itu jatuh ke dalam sapi tank, kotoran yang sangat bau dan kotor ya. Masakan Allah akan mengizinkan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Hal itu tidak mungkin ya. Oleh sebab itu pada malam hari ini, mari kita mau menjaga hidup kita dengan kekudusan ya. Maka dibutuhkan alat untuk membersihkan kita dari dosa, yaitu dengan darah Yesus. Hanya darah Yesus saja yang bisa membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa ya. Sama halnya ya, ketika seseorang itu jatuh ke dalam sapi tank, maka dibutuhkan air untuk membersihkan orang ini. Bukan hanya air, tapi sabun juga ya, supaya apa? Supaya bisa bersih dan wangi. Kalau orang yang jatuh di dalam sapi tank ini, kita ketika keluar kita bersihkan dengan tanah, tidak bisa. Kita bersihkan dengan kertas juga ya, tidak maksimal bersihnya ya, masih bau. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk membersihkan orangnya adalah hanya dengan air ya. Orang itu harus disiram dengan air, dibersihkan dengan sabun ya, kalau perlu disemprot dengan minyak wangi sehingga orang ini menjadi wangi kembali ya. Oleh sebab itu demikian juga hidup kita akan menjadi suci, kudus dan tidak bercacat celah oleh karena darah Yesus. Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia mengangkat hidup kita, dia membersihkan hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi suci, kudus, tidak bercacat celah di hadapannya. Oleh sebab itu kita mau tetap selalu menjaga hidup kita supaya kita terus bersih, tidak terkontaminasi oleh dosa. Dan kita mau terus selalu berdoa, berjaga-jaga dan berdoa ya. Karena doanya adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, sama halnya seperti kita tidak bernafas. Mari kita mau jadikan doa itu menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Sama seperti kita bernafas itu membutuhkan oksigen. Kalau kita tidak bernafas ya, mungkin 1, 2 detik, 3 detik tidak masalah ya. 5 menit ya, mungkin ada yang bisa bertahan untuk tidak bernafas. Kalau 1 jam, 2 jam itu akan menimbulkan masalah bagi kita ya. Kalau 1 hari kita tidak bernafas ya, maka kita bisa mati ya. Karena kita tidak menghirup udara. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa kita berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup manusia rohani kita. Supaya manusia rohani kita tidak mengalami kematian, mari kita mau bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Jangan pernah bosan kita untuk berdoa kepada Tuhan ya. Tetapi biarlah pada malam hari ini
Kita mau jadikan setiap doa-doa yang kita naikkan itu menjadi sesuatu yang memang benar-benar ya, suatu kebutuhan bagi kita. Dan saya dengan percaya ya, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita berdoa itu akan membuat jarak antara surga dan bumi itu menjadi dekat ya. Jadi ada sebuah ujian mengatakan bahwa jarak antara kita dengan surga atau dengan Tuhan itu hanya sejauh doa, sejauh lutut dan lantai ya. Ketika lutut itu menempel dengan lantai, sejauh itulah Tuhan dengan kita ya. Sejauh itulah ya, keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu. Jangan pernah abaikan doa, jangan pernah sepelekan doa. Kita mau jadikan doa itu menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita ya. Karena ketika orang-orang percaya berdoa, iblis paling takut melihat orang-orang percaya itu berdoa. Iblis paling senang kalau melihat orang-orang percaya, orang Kristen tidak pernah berdoa ya. Iblis paling senang ya. Itu tergantung dari kita. Kita mau membuat iblis itu menjadi senang atau iblis itu menjadi takut. Mari kita mau belajar berdoa kepada Tuhan ya. Sisihkan waktu kita, kesempatan demi kesempatan, untuk kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah lewat setiap kebenaran firman-Mu boleh dapat memotivasi kami untuk kami benar-benar dapat membenahi hidup ini, untuk dapat mempergunakan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tidak lalai di dalam menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada, supaya kami tidak salah dalam mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak pakai kesempatan-kesempatan itu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kami. Kami tidak memakai kesempatan yang Tuhan berikan itu hanya untuk sekedar menyenangkan diri kami sendiri. Tetapi pada malam hari ini kami percaya Tuhan, kiranya kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana, boleh dapat mempergunakan waktu dan kesempatan ini untuk kami boleh dapat pakai dengan sebaik-baiknya, mengisi hidup kami, mengisi hari-hari kami, untuk kami tetap senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau tetap terus senantiasa selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas sementara. Tetapi pada malam hari ini, ketika kami meyakini bahwa hidup kami ini bukan hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi ada tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Kami akan meraih hidup yang kekal, hidup tanpa batas. Itu sedang kami raih selama kami hidup di dalam dunia ini. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh dapat mempersiapkan diri kami dengan baik, supaya suatu saat nanti kelak ketika kami hidup di dalam kekekalan, kami dapat memilih tempat yang benar, di mana kami boleh dapat masuk di dalam kekekalan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati setiap kami yang sudah menerima setiap kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kami alami, kami akan tetap terus melihat pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan sudah terjadi dan sudah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita sudah diberkati lewat ibadah online pada malam hari ini ya, di rumah kita masing-masing. Kita tetap terus semangat,
Kita jangan pernah merasa bosan dan jenuh. Kenapa? Karena ketika kita memiliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan, dimanapun kita berada, tempat itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, selama kita masih belum diberi kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di tempat ini, mari kita mau tetap terus menjaga api semangat kita, ya, biarlah kita mau tetap terus semakin hari semakin merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ya, saya mengundang untuk Bapak untuk mengangkat sebuah lagu. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan pujian dimuliakan ditinggikan. Percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, Kau setiap waktu selalu ada bersama-sama dengan kami. Bila kami mau tetap terus senantiasa meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah online pada malam hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau selalu ada dan pasti ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun bidang usaha pekerjaan kami, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di tengah-tengah usaha pekerjaan kami masing-masing. Kau
memberkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, keluar masuk kami dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam wabah, malapetaka. Saat ini Tuhan, pandemi virus corona yang sedang melanda negeri ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjaga secara khusus bagi setiap kami. Tuhan akan memagari setiap kehidupan kami. Tuhan akan melindungi kami sama seperti Kau menjaga biji matamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kalau di antara kami yang sakit Tuhan sudah menjamah, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami siap untuk menerima berkat-Mu. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita sekalian, memimpin kita, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat Allah yang besar dan sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati pada malam hari ini, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.